Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah Minggu ke-11 sesudah Trinitas hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan dalam simbol lilin Tiopani pada ibadah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan memasuki ibadah Minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Mari kita bersama-sama mengarahkan diri kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara, introitus kita dalam minggu ke-11 sesudah Trinitatis ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, demikian introitus kita. Mari kita menyambutnya dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan.
Pagi ini Mazmur terambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 8 di bawah perikop Tuhan meninggikan orang rendah. Dan kita akan membaca Mazmur secara litani. Mazmur 113 ayat 1 sampai 8. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan bahkan di masa sulit dalam pandemi COVID-19 ini, kami tetap merasakan kasih pemeliharaan-Mu. Engkau mengaruniakan kami kesehatan, pemeliharaan. Dan ini adalah kasih Allah bagi kami semua dan kami sungguh mensyukurinya. Namun seringkali Bapa, kami juga melakukan banyak pelanggaran dalam hidup kami. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami hidup hanya menurut kehendak kami dan kami tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan kami menyesali atas semua perbuatan kami. Kami menyesali atas apa yang kami lakukan yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Inilah kami Bapa, dengan segala penyesalan kami. Kami rindu hidup dalam pertobatan sehingga nyatalah kemuliaan Allah dan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa, inilah doa syukur dan pengakuan dosa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita amini doa kita dengan menaikkan pujian pengorbanan-Mu sempurna.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengaku dengan sungguh segala dosa dan kelemahan kita, maka Ia Allah yang baik tentulah mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah, dan berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, mari kita mengamini petunjuk hidup baru ini dan mengaku untuk dengan sungguh mau melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita menyatakan kesungguhan kita ini dengan menaikkan pujian Sabdamu Abadi, Kidung Jemaat 50 bagian A. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami hendak masuk dalam pemberitaan firman, di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami dengar sungguh-sungguh menguatkan kami semua. Dan biarlah Tuhan urapi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dengan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang hendak kita pahami dari firman Tuhan Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini, tentu baik juga kalau kita kaitkan dengan introitus kita 1 Petrus 5 ayat 5b. Saya akan ulangi membaca introitus kita. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang ingin kita pahami dari firman Tuhan ini, baik dari 1 Petrus 5 ayat 5b, begitu juga dengan Lukas 18 ayat 9 sampai 14, itu adalah tentang bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dan tidak memandang rendah orang lain. Artinya orang beriman itu tidak menganggap orang lain itu lebih rendah. Tetapi ada hal penting juga yang kita bisa pahami dari pembacaan kita, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, itu adalah tentang klaim kebenaran. Di sini perumpamaan Yesus itu ada dua orang, satu Farisi dan satu pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini, sebenarnya apa yang dia lakukan itu juga tidak menyalahi, bahkan itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan orang untuk tentu tidak menjadi perampok, tidak menjadi orang lalim, bukan pezina, ya, dan bukan seperti pemungut cukai. Jadi pertanyaannya, apa yang salah dengan orang Farisi ini? Bukankah apa yang dia lakukan itu adalah perintah Tuhan? Di sini yang menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan persoalan kebenaran saja, ya. Bahkan ketika orang merasa dirinya benar dan dia memandang rendah orang lain dan menganggap orang lain itu salah, dan ketika merasa diri benar itu dan merendahkan orang lain menjadi tinggi hati, sombong, ini yang kemudian menjadi masalah. Kebenaran yang dia miliki kemudian tidak berarti apa-apa. Kebenaran itu justru menjerumuskan dia pada kesombongan hati, kesombongan iman. Jadi hati-hati Bapak Ibu, walaupun kita sudah melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, itu tidak serta-merta bisa kita pakai untuk kita merendahkan orang lain dan merasa diri paling benar. Ya. Ini yang sering terjadi dengan kita. Mari coba kita tempatkan diri sebagai orang Farisi. Seringkali kita seperti itu. Ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita seringkali merasa diri paling baik, paling benar, mulai merendahkan orang lain. Nah, di sini kemudian persoalannya. Sebab orang beriman, orang yang benar di hadapan Tuhan, itu tidak hanya benar saja melakukan perintah Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan, tetapi juga orang yang selalu mengasihi orang lain, orang yang selalu menganggap orang lain itu juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan yang terutama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang menjadi persoalan di sini adalah orang Farisi ini lupa dia sedang berhadapan dengan siapa, ya. Padahal kalau kita lihat tujuannya berdoa, dia harusnya tahu dia sedang berbicara di hadapan Tuhan. Tetapi rupanya karena silaunya kebenaran yang dia anggap dirinya itu sudah melakukan kebenaran, dia lupa sedang bicara dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia merendahkan orang lain dan menyombongkan dirinya. Ini persoalan. Kemudian yang kedua, orang pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi di situ ada pengakuan
bahwa orang pemungut cukai itu dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadikan dia dibenarkan oleh Tuhan itu adalah karena kesadaran dia, pengakuan dia, dan keinginannya dia. Tentunya ada kerinduan besar dari pemungut cukai ini untuk hidup lebih baik, hidup benar, melakukan semua perintah Tuhan. Nah, seringkali posisi pemungut cukai ini juga kita pakai, seringkali kita menempatkan diri sebagai pemungut cukai, tetapi tidak sungguh-sungguh seperti pemungut cukai itu yang mengakui segala kelemahan dan dosa. Seringkali kita mengatakan ketika ada orang yang sudah berbuat benar, ketika dia mengingatkan kita, ketika dia menegur kita karena perbuatan kita yang salah, kita sering menempatkan diri sebagai seorang pemungut cukai yang hanya merasa bahwa kamu sombong sekali. Coba baca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Belum tentu kamu dibenarkan oleh Tuhan. Saya nih, biar penjahat-penjahat begini, biar hidup saya jahat, hidup saya jauh dari firman Tuhan, bisa saja dibenarkan karena seperti pemungut cukai. Seringkali kita menghakimi juga orang yang sudah berbuat benar, kemudian dia menasihati karena kita berbuat salah, berbuat dosa, kita tidak terima. Kita pasti akan berkata, wih sombong sekali kamu, merasa diri sudah benar. Ya walaupun aku jelek-jelek berdosa begini, mungkin aku dianggap lebih benar di hadapan Tuhan. Kita merasa begitu, tapi hati-hati. Bahwa sebenarnya bukan itu yang menjadi pembenaran. Pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah itu bukan karena kesalahannya, tentu bukan karena kesalahannya. Ya, sangat tidak adil rasanya ketika orang berbuat salah kemudian dibenarkan. Bukan perbuatan salahnya yang dibenarkan Tuhan, tetapi pertobatannya. Ya, pengakuan dia, ya, penyesalan dia. Kemudian dia mengaku di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan perbuatan salahnya. Bukan perbuatan ketika dia memeras orang sebagai pemungut cukai, bukan itu yang dibenarkan, tetapi pengakuan dia, ya, kesadaran dia bahwa dia berdosa dan dia mohon pengasihan Allah dan mohon supaya dikasihani oleh Allah, itulah yang dibenarkan. Jadi jangan kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, tetapi marilah kita rendahkan hati, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi peliharalah kebenaran itu, ya, selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ingat, jangan sampai kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, kita menjadi sombong hati dan iman kita. Tetapi sebaliknya, semakin banyak hal baik yang kita lakukan, semakin sering kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka seharusnya kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti filosofi padi, ya, semakin berisi, semakin merunduk, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan. Dan sekarang mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana orang percaya menaikkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami datang kepadamu di dalam syafaat kami. Bersama dengan seluruh jemaat GKPB Bukit Sion, kami menaikkan doa kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berseru, ya Bapa, di dalam kesulitan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami berharap ke dalam tangan pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan mengasihani kami seluruh umat manusia ini. Kiranya kami semua boleh dibebaskan dari pergumulan berat pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa, biarlah dunia ini boleh kembali hidup sehat, terbebas dari virus corona ini. Dan juga kami memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang berjuang, ketika mereka harus dalam kondisi yang sakit karena terpapar virus corona atau COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka, mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk para dokter yang sedang berjuang juga untuk menolong mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kemampuan. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang sedang terus berjuang menemukan obat maupun vaksin. Kiranya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri akal budi, kepintaran untuk mereka boleh menemukan obat atau vaksin yang dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa Bapa juga untuk seluruh umat manusia, bangsa-bangsa, begitu juga bangsa Indonesia dan Pulau Bali di mana kami tinggal dan hidup. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam keadaan sulit ini, kami merindukan bahwa kami boleh dicukupkan dalam kebutuhan-kebutuhan pokok kami. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh kembali bekerja, sehingga dengan pekerjaan yang mereka tekuni, mereka boleh mencukupi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan usaha mereka, harus tutup ataupun harus gulung tikar karena situasi sulit ini. Kiranya Tuhan juga mengasihani, Tuhan menolong, sehingga mereka boleh lagi Tuhan beri kekuatan untuk memulai usaha yang baru, untuk mereka juga boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu. Kiranya Tuhan berkati seluruh kami jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami ketekunan dan kesabaran untuk kami terus penuh semangat menghadapi situasi sulit ini. Berkati setiap ibadah-ibadah maupun pertemuan maupun juga persekutuan-persekutuan. Kiranya Tuhan berkati semua. Khususnya ibadah baik yang offline maupun yang masih secara daring atau virtual. Tuhan berkati sehingga ibadah ini akan membuat mereka, kami semua, tetap bertekun di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah kami kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah biarlah boleh berjalan dengan baik. Khususnya ibadah offline yang mulai sekarang diterapkan setelah mendapatkan perizinan maupun diperbolehkan oleh Satgas Covid. Kiranya Tuhan berkati sehingga jemaat-jemaat yang sudah mengadakan ibadah penyesuaian baru ini, Tuhan berkati sehingga dalam ibadah offline ini mereka boleh semakin kuat dalam persekutuan. Kami berdoa juga Bapa untuk keuangan gereja, baik di tingkat jemaat
maupun sinodal. Tuhan berkati sehingga dengan persekutuan yang baik Tuhan cukupkan kebutuhan kami dalam melaksanakan program, sehingga program-program jemaat maupun sinode boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah dan juga seluruh komponen Indonesia, Pulau Bali ini, sehingga kami boleh tekun juga dalam ikut mengambil bagian memerangi atau ikut menuntaskan atau ikut mengambil bagian dalam menghentikan penyebaran wabah corona ini. Kami memohon pemulihan baik kesehatan maupun pemulihan ekonomi ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mary Simangunsong, Bapak Immanuel Pulungan, Tuhan karuniakan pemulihan dan kesembuhan. Begitu juga dengan Bapak Dolf Kapitan, Bapak Anton Mitak, Ibu Anes Kastu, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan karuniakan kesehatan. Begitu juga dengan Made Zerael, kiranya Tuhan berkati pertumbuhannya. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa Bapak untuk Helena Kruisita Dewi Deta. Begitu juga kami berdoa untuk Andre Bayo Lede. Kiranya mereka menaikkan syukur kepada Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat rencana ke depan. Masing-masing dari kami, apa yang kami rencanakan dalam hidup kami Bapak, kiranya mendapat perkenanan Tuhan. Bapak, inilah doa syafaat kami. Banyak yang hendak kami sampaikan, namun Tuhan tahu isi hati kami. Dan doa ini kami naikkan dan kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman yang menjadi landasan persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian menabur. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka.
Bapak, Ibu, sidang jemaat, mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami, bahwa apa yang kami peroleh semua karena Engkau yang memberi. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami membawa persembahan berupa kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, nacar, terlebih kami mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kiranya apa yang kami persembahkan, Engkau berkenan menerimanya. Ya Tuhan, pagi ini kami berdoa, menyerahkan semua rencana, kegiatan, dan pekerjaan kami ke depan. Kiranya Engkau mau turut campur, sehingga apa yang kami kerjakan akan berhasil. Pagi ini tidak lupa pula kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di surga, ini doa persembahan kami. Kiranya Engkau menyertai dan berkenan menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akhiri dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah dalam kehidupan setiap hari. Seperti firman Tuhan, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, teruslah berbuat baik, dan sesalilah setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara-saudara dari sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan.